Halo anak-anak, hai, ketemu lagi di tahun yang baru. Gimana? Kemarin liburan atau enggak? Enggak boleh ya? Oh iya, baru ingat. Karena ada corona ya, jadi enggak boleh kemana-mana. Oke, enggak apa-apa, tetap bersyukur kita diberi kesehatan, tetap bersyukur kita masih bisa ketemu lagi di tahun yang baru ini. Oh ya, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih luar biasa daripada tahun yang sebelumnya. Nah, hari ini anak-anak mengawali tahun ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita. Cerita tentang sosok raksasa yang besar namun dia baik hati. Namanya Raka. Raksasa, namanya Raka. Di satu daerah pegunungan yang indah, ada pohon yang besar. Pohon ini adalah pohon apel. Umurnya sudah sangat tua. Pohon ini menjulang sangat tinggi dan buahnya cukup banyak. Manis dan lezat buahnya. Uniknya adalah apel ini selalu berbuah setiap hari. Sekalipun selalu dipetik oleh orang, tetapi setiap hari ada buah yang tumbuh di sana. Sehingga banyak orang yang kemudian datang ke sana untuk menikmati buah dari pohon itu. Anak-anak, karena pohon ini cukup tinggi, maka tidak ada orang yang bisa memanjat. Tidak ada orang yang bisa memetik buahnya dengan langsung. Maka mereka yang datang ke sana untuk menikmati buah itu hanya mengambil buah apel yang sudah jatuh di bawah pohon itu. Setiap kali ada yang jatuh selalu berebut untuk bisa menikmati buahnya. Luar biasa buah ini. Setiap hari ada yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang berkunjung ke sana. Semakin hari semakin banyak orang yang berkunjung ke sana. Namun tidak ada satupun orang yang tahu bahwa di daerah itu ada raksasa yang bersembunyi. Raksasa itu pemalu. Raksasa itu tidak percaya diri. Karena apa? Ya karena tubuhnya yang sangat besar, kemudian wajahnya yang mungkin menakuti orang, sehingga dia nggak mau keluar dari persembunyiannya. Setiap kali ada orang, dia justru bersembunyi. Di mana dia bersembunyi, dia pasti bersembunyi. Padahal anak-anak, raksasa ini juga suka buah apel itu. Bayangkan, ini ada di depannya, tapi kalau ada orang dia nggak berani. Maka ketika tidak ada orang, ketika sepi, dia baru keluar untuk memetik. Kalau badannya besar, tinggi, dia bisa memetik buah itu secara langsung. Tidak seperti orang-orang yang datang, tidak bisa memetik buahnya. Kenapa? Karena tinggi banget. Raksasa ini bisa karena dia badannya tinggi. Lalu dia memakan itu setiap hari. Anak-anak, pada satu ketika, entah kenapa, pohon apel yang sudah tinggi, sudah lebat buahnya, dan menjadi idaman bagi banyak orang, tiba-tiba dia tidak berbuah lagi. Orang yang datang menanti-nantikan, kenapa tidak berbuah lagi hari ini? Kenapa tidak ada buah yang jatuh yang bisa dimakan? Semuanya bertanya-tanya. Kenapa bisa begitu ya? Anak-anak tahu kenapa kira-kira pohon itu kok tidak berbuah lagi? Padahal setiap hari berbuah loh. Padahal setiap hari buahnya bisa dinikmati orang-orang loh. Tapi tiba-tiba hari itu semuanya berubah. Tahu nggak kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Apa? Oh enggak. Pohon itu belum mati. Dia masih hidup tapi tidak mengeluarkan buah. Ada yang tahu lagi kenapa? Hah? Dimakan semua sama raksasanya? Tidak.
si Raka, raksasa itu kalau makan ya hanya secukupnya saja. Dan buah itu nggak pernah habis kok dari pohonnya. Tapi hari ini tiba-tiba tidak mengeluarkan buah. Lalu apa yang terjadi? Semua orang menanti-nantikan buah itu. Semua orang menunggu kapan berbuah lagi dan kapan jatuh lagi. Tapi nggak ada sampai beberapa hari. Kasihan Raka toh. Padahal dia suka dengan buah itu. Dia tidak bisa lagi makan buah itu. Lalu apa yang terjadi pada Raka? Sedih dia. Bingung dia bagaimana. Udah nggak ada buah. Udah nggak ada orang yang main ke sana. Dia kesepian anak-anak. Lalu hari demi hari berlalu. Pohon yang tadi buahnya sudah mulai hilang. Pohon yang tadi masih banyak daun-daunnya, mulai daunnya ini berguguran. Jadi tinggal batang-batangnya saja. Pohon ini layu. Dan sampai pada suatu ketika pohon itu tumbang. Roboh dia. Raka, si raksasa ini semakin sedih lagi. Kenapa? Karena tidak ada buah yang bisa dia makan. Tidak ada lagi orang-orang yang datang ke taman itu. Sedih dia sendirian di sana. Ketika dia menantikan hal-hal yang indah dalam hidupnya, tiba-tiba ada seorang ayah dan anaknya perempuan. Mereka menaiki sepeda. Di depan sepeda itu ada keranjangnya, anak-anak. Nah, dalam keranjang itu ternyata ada seekor kucing. Nah, lalu tiba-tiba di dekatnya si Raka itu, kucing ini melompat dari keranjangnya. Maka si anak dan ayahnya itu segera mengejar kucing itu. Tapi namanya kucing larinya kenceng banget, gak bisa dia. Sampai sang anak ini menangis. Ayah, kucingnya gak bisa ditangkap. Ayah, kucing ini hilang. Ayah, kita gak punya kucing lagi. Lalu sang ayah, sudahlah nak, mari kita pulang saja. Siapa tahu si kucing nanti pulang sendiri. Tidak mungkin ya, dia tidak tahu pulangnya kemana. Sudahlah, tidak apa-apa. Nanti kalau memang dia tidak kembali, maka ayah akan belikan kucing yang baru. Lalu mereka pulang. Nah, Raka memperhatikan sepeda dari anak kecil itu. Selain memperhatikan ayah dan anaknya, dia juga memperhatikan sepeda itu. Kenapa? Ternyata anak-anak, Raka ini berusaha untuk menangkap kucing dari anak tadi. Dan dia berhasil menangkap kucing itu. Lalu dia teringat, aduh kasihan ya, anak tadi pasti bersedih. Maka Raka membawa kucing itu berjalan mencari di mana rumah dari ayah dan anak tadi. Beberapa rumah dia lihat sambil bersembunyi anak-anak. Kenapa? Dia kan gak mau dilihat orang. Dia kan pemalu, dia gak percaya diri. Dibawa kucingnya sampai ketemu di sebuah rumah. Dan dia yakin bahwa rumah itu adalah rumah si anak dan ayah tadi. Kenapa? Ada sepedanya di depan rumah. Oh, ternyata Raka gak sia-sia ya memperhatikan sepeda tadi. Ada sepeda. Loh, ini kan sepeda si anak itu. Tapi masalahnya sekarang anak-anak, kalau ketemu dengan ayah dan anak perempuan itu, kira-kira mereka takut nggak ya sama si Raka? Kalau ditemui mereka malah lari nggak ya? Aduh, Raka bingung. Kira-kira gimana? Kucingnya dikembalikan atau enggak? Apa? Enggak. Ya kasihan toh, nanti kan nangis terus, bersedih terus. Gimana? Kembalikan. Siapa yang setuju dikembalikan? Banyak yang setuju dikembalikan. Oke, kalau begitu kembalikan aja ya.
Raka keluar dari persembunyiannya, membawa kucing itu, dan aduh, tapi nanti kalau ayah dan anaknya takut gimana? Wajahku kan jelek, wajahku kan menyeramkan. Aduh, tapi kalau nggak dikembalikan, kasihan anak itu. Gimana? Kembalikan nggak? Enggak. Kembalikan? Kita hitung aja. Kembalikan, enggak. Kembalikan, enggak. Kembalikan, enggak. Kembalikan, kembalikan. Oke, kalau begitu kembalikan aja ya. Raka membawa kucing itu dan pelan-pelan dia mengetuk pintu. Permisi. Dibuka pintunya. Si anak itu menjerit, "Ayah!" Sang ayah langsung berlari. "Ada apa, Nak? Ada apa, Nak?" Itu. Ada yang besar di depan rumah. Itu, Ayah. Lalu sang ayah, sang pemberani datang. Ada apa? Ada si Raka membawa kucing tadi. "Ada apa kamu ke sini, raksasa?" "Pak, nama saya Raka." "Kenapa kamu ke sini, Raka?" "Pak, saya membawa kucing milik anak Bapak." "Hah? Oh iya, itu kucing anak saya." "Iya Pak, saya bawakan kemarin lepas di taman. Ini Pak." Dikembalikan sama si Raka. Bapaknya menerima. "Ya ampun, Raka, ternyata kamu raksasa yang baik ya. Kamu tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Semua orang takut, semua orang gak mau sama kamu. Ternyata kamu ternyata raksasa yang baik. Baiklah Raka, terima kasih sekali." "Ya Pak, kalau begitu saya langsung pulang." "Di mana rumahmu, Raka?" "Rumah saya di taman itu Pak, di dekat pohon yang sekarang sudah tumbang, pohon apel." "Oh, kamu suka pohon apel?" Kamu suka apel? Pohon apel. "Kamu suka apel?" "Iya Pak, saya suka apel. Tapi sekarang sudah tidak bisa makan apel lagi karena pohonnya sudah tidak ada." "Oh, oke. Baik Raka, tunggu sebentar ya." Raka nggak masuk ke rumah bapak itu. Kenapa? Kan tinggi, rumahnya nggak cukup. Maka Raka nunggu di luar. Bapaknya keluar. Bawa sesuatu anak-anak. Bawa apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak bawa apa bapaknya? Hah? Uang? Enggak. Bawa apa? Makanan. Makanan apa? Roti? Enggak ada. Ada yang tahu bawa apa? Nah, iya betul. Bapaknya itu membawa apel yang banyak. Satu keranjang penuh diberikan kepada Raka. "Raka, ini ada apel." Raka, "Wow, luar biasa. Sudah beberapa hari aku gak makan apel. Sekarang aku diberi apel. Bapak, terima kasih ya." Lalu Raka membawanya pulang ke tempat tinggalnya yang di gunung itu, di taman gunung itu. Di sana dia menikmati hari-hari. Nah, anak-anak, lalu apa yang terjadi? Hampir setiap hari bapak dan anak itu pergi ke tempat di mana Raka berada. Dia juga mengajak anak-anak yang lain untuk ke sana. Sekarang gunung itu ramai lagi, taman itu ramai lagi. Tapi si Raka tetap bersembunyi. Kenapa? Dia tetap malu, dia nggak mau berkumpul dengan banyak orang. Sang bapak mencari. Raka, Raka, di situ. Oh enggak, Raka, di mana? Raka. Lalu Raka datang. "Ya Pak, ada apa?" "Ayo keluar, tidak apa-apa. Mereka pasti senang berteman dengan kamu. Saya akan bilang ke mereka bahwa kamu adalah raksasa yang baik. Ayo Raka, kita ke sana." Lalu sang bapak, "Hai anak-anak semua, ini dia Raka. Dia adalah raksasa yang baik. Dia raksasa yang luar biasa."
Lalu bapak itu menceritakan bagaimana Raka berbuat baik kepada dia dan anaknya. Lalu anak-anak yang banyak itu mendekati Raka. Halo, yang tadinya nggak mau, yang tadinya takut, sekarang menjadi suka dengan Raka karena kebaikan yang dilakukan oleh Raka. Dan setiap hari semakin banyak orang, semakin banyak anak-anak yang datang ke tempatnya Raka. Untuk apa? Bermain di sana. Sekalipun tidak ada apel lagi, tetapi mereka senang berteman dengan Raka, raksasa yang baik hati. Nah, anak-anak, dari cerita si Raka ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata kalau kita baik hati, kalau kita suka menolong, kita suka memperhatikan satu dengan yang lain, maka akan banyak orang yang senang dengan kita. Akan banyak teman yang mau berteman dengan kita karena kebaikan kita. Sekalipun banyak kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita, sekalipun kita bukan manusia yang sempurna, tetapi kalau kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita melakukan kebaikan, maka akan banyak teman untukmu, akan banyak orang yang senang bergaul denganmu. Yuk, mari di tahun yang baru ini kita jadi anak yang baik, anak yang suka menolong, sehingga akan banyak teman yang suka bermain dengan kita, akan banyak orang yang bangga dengan kita. Selamat tahun baru, selamat melakukan kebaikan demi kebaikan, dan selamat mendapatkan teman yang banyak di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati.